Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan yang menghasilkan biji dikenal dengan istilah spermatopita. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang tingkat perkembangannya paling tinggi. Mereka menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Tingkat kehidupan dari tumbuhan biji berada di atas tingkatan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang terbilang masih sederhana. Penempatan tingkatan tumbuhan biji ini didasarkan pada ciri-ciri yang kompleks dibandingkan dengan jenis tumbuhan sebelumnya. Mari kita bahas tentang ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terdiri atas 1. Bersifat makroskopis, artinya besar dan dapat dilihat dengan jelas tanpa bantuan mikroskop. Berbeda dengan tumbuhan paku yang bagian batangnya masih berupa rizom dan terdapat di dalam tanah. 2. Tinggi tumbuhan beragam mulai dari semak, tumbuhan perdu, sampai pohon. Bentuk tumbuhan beragam. 3. Cara hidupnya fotoautotrof, berarti dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan biji mampu melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen klorofil yang terdapat di organ daunnya. 4. Mempunyai pembuluh kayu silem dan pembuluh floem, oleh karena itu sering dinamakan tumbuhan berpembuluh atau kormopita. Kormus berarti juga pembuluh, piton berarti tumbuhan. Pada umumnya hidup di darat seperti mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang hidup di air, misalnya teratai. Floem berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman, dan silem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Tumbuhan berbiji ini banyak dijumpai di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sangat banyak manfaatnya, baik sebagai bahan makanan, bahan industri, bahan obat-obatan, terutama sebagai penghasil oksigen, sehingga kita tidak dapat hidup tanpa tumbuhan. 6. Berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Pita atau tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu angiospermae atau biji tertutup dan gymnospermae atau biji terbuka. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu 1. Cicadopita, contohnya tumbuhan pakis. Gingopita, contohnya tumbuhan ginkgo biloba. Pinopita, contohnya tumbuhan pinus, dan Gnetopita, contohnya tumbuhan melinjo. 1. Gymnospermae atau biji terbuka. Kenapa gymnospermae disebut sebagai biji terbuka? Hal ini karena bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Contohnya ketika kita memakan mangga, maka yang kita makan adalah dagingnya. Tetapi pada gymnospermae, daging buah tersebut tidak ada. Oleh karena itu disebut sebagai biji terbuka. Ciri-ciri dari gymnospermae yaitu 1. Sebagian besar merupakan tumbuhan kayu atau pohon. Disebut tumbuhan kayu karena tumbuhan tersebut mengandung yang namanya kambium. 2. Bentuk perakaran akar tunggang. 3. Tumbuhan berumah satu atau berumah dua. Berumah satu berarti pada satu tanaman terdapat alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Berumah dua berarti ada satu tanaman yang hanya terdapat alat reproduksi jantan dan tanaman yang lainnya hanya terdapat alat reproduksi betina. 4. Biji melekat pada permukaan atas dari sisik pipih yang terbuka. 5. Berdaun sempit, tebal, dan kaku. 6. Alat perkembangbiakan berupa strobilus yang terdiri atas 2, yaitu strobilus jantan yang berisi serbuk sari dan mengandung sperma, dan strobilus betina yang mengandung bakal biji berisi sel telur. 6. Pada umumnya penyerbukan biasanya dibantu oleh angin atau yang biasa disebut sebagai anemogami. Untuk klasifikasi gymnospermae dibedakan menjadi 4 divisi atau 4 kelas, yaitu kelas Cicadopita atau tumbuhan sikas, kelas Ginkgopita atau tumbuhan ginkgo, kelas Gnetopita atau tumbuhan gnetophyta, kelas Pinopita atau tumbuhan konifer. 1. Cicadopita atau Cicadales. Batang tidak bercabang, daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Contohnya cicas rumpi atau pakis haji. 2. Pinopita atau coniferales. Memiliki tudung daun berbentuk kerucut atau konifer. Alat reproduksi berupa strobilus atau pada jantan maupun betina. Daun berbentuk jarum, contoh Agathis alba atau damar, Cupressus sp, Araucaria sp, Juniperus sp, Pinus mercusi. Contoh tanaman Pinopita yaitu tanaman pinus. Gnetopita atau Gnetales. Batang memiliki banyak cabang, daun tunggal berhadapan, bunga berkelamin tunggal, misalnya Gnetum, Gnemon, atau Melinjo.
Kita bisa melihat pada gambar tersebut, yaitu kelas Gnetopsida. Ginkgo pita, daun berbentuk seperti kipas, merupakan tumbuhan asli di negara Tiongkok, digunakan sebagai obat. Contoh tanamannya yaitu Ginkgo biloba. Atau tumbuhan berbiji tertutup. Kenapa dikatakan tumbuhan biji tertutup? Karena tumbuhan yang bakal bijinya tersimpan dalam daun buah atau daging buah. Angiospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Alat perkembangbiakan berupa bunga. 2. Organ tubuh, akar, batang, daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. 3. Susunan daun menyirip, menjari, sejajar, dan beraneka ragam. 4. Biji tersimpan dalam daun buah atau daging buah. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup terbagi menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berkeping biji dua atau dikotil dan tumbuhan berkeping biji satu atau monokotil. 1. Tumbuhan berkeping biji dua atau dikotil. Ciri utama tumbuhan dikotil yaitu memiliki dua kotiledon. 2. Daunnya menjari atau menyirip. 3. Memiliki jaringan pembuluh yang tersusun dalam lingkaran. 4. Jumlah bagian bunga kelipatan 4 atau 5. Contoh tanaman, mangga, jambu, biji, dan tomat. Yang kedua adalah tumbuhan berkeping biji satu atau monokotil. Ciri utama tumbuhan monokotil yaitu 1. Memiliki kotiledon tunggal. 2. Daunnya berpelepah. 3. Tulang daunnya umumnya sejajar. 4. Jaringan pembuluh pada batang dan akar tersusun tersebar. 5. Tidak berkambium. 6. Bentuk bunga tidak beraturan dan warnanya tidak mencolok. 7. Jumlah bagian bunga kelipatan 3. Contoh tumbuhan biji berkeping tunggal atau monokotil yaitu anggrek bulan, lidah buaya, pohon kelapa, jagung, jahe, gajah, dan masih banyak lagi. Siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup. Siklus hidup Angiospermae yaitu sebagian besar siklus hidup Angiospermae ada dalam fase saprofit. 2. Gametofit jantan, butir-butir polen, gametofit betina, ovulum. 3. Angiospermae mengalami fertilisasi ganda. 2. Sperma membuahi sel yang berbeda dalam ovulum, menghasilkan embrio yang bersifat diploid dan endosperm yang bersifat triploid. Embrio berkembang di dalam biji merupakan miniatur tanaman dan ada dalam kondisi dorman. Manfaat tumbuhan biji yaitu 1. Sebagai bahan industri kertas. 2. Bahan kerajinan, sebagai bahan industri kertas. Bahan kerajinan, bahan terpenting, sumber bahan pangan, sandang papan manusia. Memiliki nilai ekonomi tinggi berupa tanaman purba yang harus dilestarikan. Terpenting, sumber bahan pangan, sandang papan manusia. Memiliki nilai ekonomi tinggi berupa tanaman purba yang harus dilestarikan, merupakan tanaman hias. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.